Yo, halo, balik lagi sama gue di Semantin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputar technical analysis si Bitcoin ya. Jadi kemarin sudah saya update juga untuk si Bitcoin dan juga ada BNB. Jadi yang mau tahu area-area BNB yang mungkin kalian bisa pantau itu bisa coba cek ke video kemarin teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Untuk pergerakan market kripto hari ini terpantau hijau royo nih teman-teman. Wah, seperti XRP nih ngepam parah guys ya, ngepam parah XRP. Woy. Mana XRP Army nih guys, mantep banget kan, gila guys ya. Bangun-bangun lihat tuh saldo udah ada yang nambah gitu ya. Salah satunya dari XRP guys, mantep ya. Dan ada beberapa koin juga seperti SIBA juga naik juga kenceng juga teman-teman ya. Matic juga ya. Kemudian ada LTC juga ya, disusul yang lain yang naiknya seperti ada 3%, 2%, 5% gitu. Cuman yang di highlight ini yang kenaikannya di atas 10% ya, bahkan 20% seperti SIBA ya, XRP juga hampir 20% gitu guys. Mantep banget ya. Jadi mungkin nanti next video akan saya bahas untuk seputar XRP juga ya, bisa juga teman-teman ya, XRP dan maybe Doge kali ya guys ya. Coba menurut kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Oke, jadi awal-awal kita lihat dulu untuk Bitcoin Dominance time frame 4 jamnya. Jadi ini harapan kemarin ya, dia berproses di sini untuk melanjutkan dip ya, atau koreksi lagi untuk Bitcoin Dominance atau dominasi si Bitcoin, atau setidaknya testing di MA 200 time frame 4 jam atau garis warna hijau ini ya, teman-teman. Jadi itu harapannya ya, semoga. Dan kalau misalkan dia udah testing di area situ, harus waspada ya, bisa aja dia mengalami pemantulan ya ketika Bitcoin Dominance rebound. Artinya ya untuk altcoinnya kurang bagus ya kondisinya ya teman. Jadi itu yang harus diperhatikan atau waspadai. Kalau dia lanjut drop itu bagus, tapi kalau di testing di MA 200 itu waspada ya. Kalau misalkan dia rebound dari MA 200 nya udah pertanda yang kurang bagus untuk altcoinnya. Oke. Nah, ini untuk Bitcoin time frame 4 jam kemarin yang sudah dibahas juga ya teman ya. Jadi memang sebelumnya ada trend line garis warna hijau ini ya, berfungsi sebelumnya menjadi support and menjadi new resistance, dan akhirnya dia berhasil di break teman-teman. Cuman kalau kita lihat lebih detail lagi untuk di time frame 1 jamnya teman ya. Nah, kita bisa lihat ya, sebelumnya ini sempat struggling dan adanya tekanan dari seller ya terhadap garis trend line ini. Ketika dia mau coba breakout teman-teman, kita bisa lihat ya nih. Ya, tuh ya, kita bisa lihat di sini. Ini adanya rejection. Di sini ketika mau mencoba sudah breakout, kemudian adanya langsung tekanan dari si seller ya. Jadi ada bearish candle lagi. Langsung dibalas lagi. Ya, jadi memang kita lihat untuk jangka sekarang-sekarangnya atau jangka pendeknya bullish benar-benar memegang kontrol gitu ya. Mungkin karena kemarin orang-orang udah banyak yang pasang short kemudian kena likuidasi, dan sekarang ngeri-ngeri kali ya untuk pasang short gitu teman. Jadi kita bisa lihat ya, kecenderungan memang masih bullish untuk market ya jangka pendek ini. Cuman ya saya mau reminder juga buat teman-teman semuanya. Oh, berarti kalau kayak gitu seller udah nggak bakal berpikir sell juga? Ya belum tentu juga teman-teman. Kenapa belum tentu? Ya buat mereka yang short ya kemudian kena likuidasi, iya mungkin mereka bakal berpikir wah kayaknya saatnya beli. Tapi buat orang-orang ataupun whales juga yang sudah akumulasi di kisaran-kisaran area ini, ya mereka pasti ada aja untuk kepikiran jual di beberapa area resisten. Ya tentunya pasti ada teman-teman ya, karena memang tidak bisa dipungkiri juga ya untuk tapering dan lain sebagainya yang menghantui kita semua di bulan Maret itu belum benar-benar istilahnya bisa dikategorikan aman gitu ya untuk market. Ya bisa aja nanti crash dan lain sebagainya. Makanya di posisi sekarang ketika memang sudah akumulasi di area bawah, ketika lihat di beberapa area resisten ya sudah nggak ada salahnya untuk mengurangi posisi ataupun cicil jual, itu nggak ada salahnya. Ya pasti mereka juga mikir gitu juga sih teman-teman ya. Oh, kalau misalkan ini nggak aman dan lain sebagainya, ya udah cicil jual aja lah biar profitnya nggak cuma numpang lewat atau nanti malah kebalikan jadi floating loss gitu ya. Kalau misalkan nahan-nahan terus gitu kan, nggak mau jual dan lain sebagainya ya. Jadi itu sih juga pemikiran saya juga teman-teman ya. Oke, kemudian dia sudah retest teman-teman Genquat ini by the way time frame 4 jam ya. Kemudian dia mengalami pemantulan di sini dan sudah mampu ya break dari ini target kedua kita ya di kisaran 43.000 sampai 44 ribuan dolar. Cuman memang teman-teman yang harus diperhatikan ya untuk lebih detailnya lagi, merupakan highest point sebelumnya sebelum market ini going drop to the deep lagi, itu di kisaran 44.400-an dolar lah, sekitar area itu ya teman. Dan sekarang berusaha untuk di breakout teman-teman oleh si pergerakan Bitcoin ini. Kita bisa perhatikan ya. Tuh, dia masih struggling di situ. Kita lihat lebih detail lagi. Kalau mampu breakout dari situ, teman-teman ya, next target lagi di sini. Ya sebelumnya menjadi support
ya untuk si Bitcoin dan menjadi new resistance pastinya kan gitu. Itu di kisaran 45.500 sampai sekitar 46 ribuan dolar ton. Jadi itu area yang next target lagi dan harus diwaspadai ya. Jadi bisa aja di situ ketika dia ini kita bisa lihat ya, ini udah rally banget teman-teman ya. Dari pergerakannya udah rally banget. Bisa aja kalau di area situ dia kena reject ya koreksi lagi teman-teman ya. Koreksi lagi untuk testing di area sebelumnya atau kisaran 43.000 sampai 44 ribuan dolar. Tapi kalau di area situ juga si seller ini belum minat buat jual, ya kita bakalan melihat untuk si Bitcoin ini bisa sideways lagi di area sini. Sebelum make decision apakah melanjutkan penguatannya ya, adanya volume lagi atau tenaga dari si buyer lagi, atau malah masuk lagi pressure dari si seller teman-teman ya. Jadi memang di area sini benar-benar harus diwaspadai next target lagi untuk si Bitcoinnya ya. Kemudian kalau misalkan dia testing pun terdekat di box ini yang sebelumnya menjadi target resistance dan sekarang kan pasti menjadi support atau new support ya kalau misalkan sudah kelewat ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan di area sini juga dia tidak mampu, ya pasti dia akan sideways sejenak di area sini, ataupun dia bisa juga koreksi ya teman-teman, setidaknya di atas dari garis trendline warna hijau ini yang sebelumnya di support and resistance juga. Ya, jadi itu juga berfungsi ataupun potensi ya, kita bisa melihat yang namanya inverse head and shoulder yang kemarin sudah kita bahas. Yaitu dimana adalah salah satu pattern bullish dan pattern pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend ya. Jadi memang kita harus lihat adanya koreksi sehat ya. Kalau misalkan koreksi sehat pun adanya terbentuk chart pattern yang bullish yang bagus ya menurut saya, dan itu lebih sehat ketimbang kita ngarep dia naik-naik terus gitu ya tahun ini. Jadi itu agak serem juga. Kalau misalkan sekali dibanting mungkin juga bisa dalam juga. Karena kenapa? Secara overall kita belum melihat yang namanya higher low teman-teman. Benar-benar higher low ya. Contohnya seperti ini. Ini low, ini higher low. Ya, jadi ketika market ini going to the deep, kemudian dia berproses ya. Ya, kemudian dia mengalami pelanjutan penguatan. Nah, di sini kita bisa melihat yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya. Yang terakhir kali kita lihat ini hanyalah sideways doang, teman-teman. Ya, dia belum koreksi ya ataupun membentuk yang namanya higher low kalau menurut saya pribadi. Yang harus saya pribadi lihat ya, kalau misalkan menurut saya nih, ketika memang dia kena reject, setidaknya dia koreksi dan kuat mempertahankan posisinya, melanjutkan penguatannya kembali. Ya, ini baru bisa bilang ataupun yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia cuma sideways seperti ini doang teman-teman ya belum bisa dikatakan lah menurut saya gitu. Karena memang belum adanya koreksi seperti ini nih. Ya, koreksi seperti ini. Ya, ada beberapa bearish candle istilahnya memegang kontrol sesaat untuk market Bitcoin itu. Kita bisa lihat price actionnya itu koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatannya. Karena memang kita lihat juga dari RSI time frame 4 jamnya ini udah oversold sekali, dan ya kurang lebih harapan saya juga harus ada refresh dulu lah baru melanjutkan penguatannya. Ya, dari segi RSI-nya juga teman-teman ya. Udah jenuh banget ya, marketnya ini udah jenuh banget untuk beli ya. Teman-teman harus diwaspadai itu, dan sedikit reminder juga adanya juga hidden bearish divergence teman-teman ya. Dari di sini ya teman-teman ya, kita bisa lihat di kisar-kisar sini dengan area sini. Kita bisa lihat di sini ya. Lower high atau higher low teman-teman, kemudian di sini ya. Ya, di kisaran sini juga dengan di sini RSI-nya. Ya, kita bisa lihat ya malah membentuk yang namanya higher high. Jadi ini adanya divergence atau perbedaan atau kejomplangan antara price action dengan indikator RSI-nya time frame 4 jam loh teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ataupun diwaspadai ya. Jadi memang sooner or later kita akan melihat si Bitcoin akan koreksi terlebih dahulu sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya. Ya teman-teman, jadi sebalik lagi kalian bisa analisa kembali untuk si Bitcoin ya. Tentu jangan terlalu FOMO, sabar dulu aja teman-teman ya. Sooner or later kita akan melihat dia yang namanya koreksi ya. Semoga koreksi wajar untuk melanjutkan penguatannya. Ya, lebih baik sabar dulu lah teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan informasikan mengenai update informasi si Bitcoin sekarang ya. Tentunya memang buat kalian yang belum beli atau belum akumulasi kembali bisa bersabar ketika dia koreksi gitu teman-teman ya. Itu istilahnya lebih tanda kutip safe ketimbang kalian maksain beli sekarang dan berharap harganya naik terus gitu teman-teman ya. Itu sih pendapat dan saran saya. Tapi balik lagi ke keputusan teman-teman, bisa kalian ambil ya tindakan dengan analisa terlebih dahulu. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.